Regi dan teman saya Ahmad Abdul Fattah. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan teori modern perdagangan internasional dari mata kuliah Ekonomi Internasional. Teori perdagangan internasional modern merupakan sebuah produk evolusi dari pemikiran ekonomi. Teori perdagangan internasional modern merupakan kelemahan yang dimiliki oleh teori klasik sebagaimana teori ekspor dari para ahli. Teori Hecker-Ohlin atau proporsional faktor teori. Dalam teori ini, Hecker-Ohlin menjelaskan pola perdagangan dengan baik, di mana di setiap negara cenderung untuk melakukan perdagangan internasional, yakni dalam bentuk ekspor. Teori HO modern menggunakan dua kurva, yakni kurva isokos dan isokan, di mana kurva isokos menggambarkan total biaya produksi yang sama, sedangkan kurva isokan menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Analisis dari teori Hecker-Ohlin sebagai teori perdagangan internasional modern, yaitu harga atau biaya produksi sebuah produk akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Komparatif entitas dari suatu produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi produksi yang dimilikinya. Setiap negara akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang melimpah serta biaya yang murah untuk memproduksinya. Sebaliknya, negara-negara yang tidak memiliki faktor produksi yang melimpah dan biaya yang mahal untuk memproduksi barang tersebut, maka negara tersebut akan mengambil keputusan untuk mengimpor barang. Kelemahan dari teori HO ini adalah di mana ketika ada negara yang memiliki faktor produksi sama dan maka harga barang yang diproduksi akan relatif sama sehingga perdagangan internasional tidak dapat terjadi. Teori Rudzinski merupakan fungsi dari model HO. Ketika koefisien produksi tetap dan penawaran faktor-faktor produksi dalam kondisi full employment, maka penambahan pada salah satu faktor produksi akan meningkatkan faktor output pada komoditi yang faktor produksinya ditambah secara intensif sehingga mengurangi output komoditi yang lain. Kesamaan harga faktor produksi dikemukakan oleh Stolper Samuelson dalam teori perdagangan internasional. Teori ini mendeskripsikan hubungan harga relatif barang dengan perolehan faktor relatif seperti gaji dan pendapatan modal. Artinya, penting dari teori ini didasarkan bahwa kesamaan pembelian faktoril antar kedua negara adalah penting. Teori biaya oportunitas digambarkan sebagai Production Possible Curve atau disingkat PPC, di mana menunjukkan kombinasi output yang dihasilkan suatu negara melalui sebuah faktor produksi secara full employment. PPC akan tergantung kepada opportunity cost yang digunakan, yakni PPC constant cost dan PPC increasing cost. Teori overcurve atau reciprocal demand atau disingkat OC/RD. Teori ini diperkenalkan oleh ahli ekonomi Inggris yakni Marshall dan Edgar Ward. Mereka menggambarkan teori ini dalam sebuah kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan dan menukarkan suatu produk barang atau jasa dengan barang atau jasa yang lainnya sesuai dengan segala kemungkinan dan berbagai harga yang ditawarkan. Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu pada prinsipnya teori perdagangan internasional modern berlandaskan kepada dua faktor utama. Kedua faktor tersebut ialah permintaan dan penawaran, di mana perbedaan antara kedua hal tersebutlah yang kemudian menjadikan terjadinya perdagangan internasional antara dua buah negara. Lalu, permintaan dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam hal selera. Bisa saja produksi barang dalam negeri tidak sesuai dengan selera pasar yang ada sehingga menyebabkan sebuah negara harus melakukan perdagangan internasional dengan negara lain.
atau bisa juga disebabkan karena adanya penawaran dari pihak negara lain yang menginginkan barang tersebut karena memiliki perbedaan jumlah dan kualitas. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.